Nah, saya lihat yang ada tuh visi misi calon bupati itu personal. Ke depan visi itu harus dibuat konsensus, dibicarakan dengan komunitas, menjadi kesepakatan masyarakat Tulungagung untuk ditaruh di visi kabupaten. Supaya apa? Siapapun yang menjadi pimpinan Tulungagung, cita-citanya nggak boleh berbelok ke situ. Teknisnya boleh, cara mencapainya boleh, tapi seluruh pimpinan Tulungagung harus diikat, dipaksa untuk cita-cita masyarakat Tulungagung yang dikehendaki oleh masyarakat itu adalah kira-kira ada nggak untuk bahannya? Banyak. Saya kemarin terus terang mengunjungi Candi Gayatri. Kaget aku begitu baca. Betapa kalau kita baca sejarah-sejarah di itu kalau kita bicara tentang value, itu apa kuatnya? Kenapa itu sama masyarakat Tulungagung nggak bicarakan yang baik-baik dari ajaran Gayatri itu sebagian dijadikan landasan untuk membangun visi. Pesantren paling tua di Tulungagung, ajak bicara sejarah Tulungagung seperti apa value-nya di pesantren di Tulungagung. Jadi ke depan ini tidak memprovokasi, ya. Saya sampai kali tidak memprovokasi. Teman-teman wartawan itu bisa menjadi driver, ya, menjadi pendobrak pendorong untuk masyarakat Tulungagung membuat konsensus terkait dengan value untuk membangun visi Tulungagung. Sehingga kalau ada calon pemimpin yang tidak sesuai dengan visi Tulungagung, jangan dipilih. Jangan dipilih. Karena itu rohnya masyarakat Tulungagung. Hari ini eselon 3 saya tanya Mahmud, nggak tahu. Nah, kira-kira untuk memantik diskusi itu nanti saya pasti banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi kira-kira saya menggarisbawahi Tulungagung itu potensinya luar biasa. Jadi kira-kira harus gini. Kalau saya ibaratnya Tulungagung itu harus dikendarai, ya, pemerintahnya dengan mobil yang 4000 cc. Jadi kuat, nanjak kuat, kuat. Hari ini aku ibaratkan covernya 4000 cc, mesinnya bajai. Ya, paham ya? Jadi kalau kita terkait dengan mobil 4000 itu kan terkait dengan kapasitas, terkait dengan kompetensi, terkait dengan, ya. Kira-kira saya baru membaca, mempelajari Tulungagung itu dicemplungi Masuki itu 2-1 bulan, dari 2 minggu sampai 1 bulan. Saya yakin kalau digali lebih dalam gitu, ini kabupaten yang menurut saya sangat seksi. Sangat seksi. Artinya apa sangat seksi? Kalau dikelola benar, ini akan di speak up bisa, baik dari investasinya, baik dari sisi APBD-nya, baik dari sisi kompetensinya. Dan terakhir, saya pesan banget, kota, kabupaten, provinsi itu hanya akan kuat kalau dibangun secara kolaboratif. Ya, harus kolaboratif, community based. Kenapa community based, Pak? Kenapa? Birokrasi itu dimanapun di dunia, mau di Jakarta, mau di Tulungagung, mau di Blitar, mau di mana, itu hanya concern ke administrasi. Ujungnya adalah output, maksimal outcome. Yang paham terkait dengan dampak, yang paham terkait dengan impact, satu-satunya adalah komunitas. Ya, maka komunitas itu harus juga ada perhatian dari birokrasi, dibangun kapasitasnya, diajak kolaborasi. Mulai kapan? Mulai perencanaan sampai assessment impact-nya.
Nah, kira-kira itu untuk memantik di diskusi ya. Jadi sangat menarik Tulungagung, dan ini kalau dikelola dengan baik, saya yakin ini akan menjadi salah satu kabupaten terseksi di Jawa Timur. Apalagi ada bandara, Wah, apalagi ada tol. bandara tol. Nah, kalau tol itu terkait dengan barang, logistik. Kalau bandara itu orang. Jadi kalau begitu nanti ada tol masuk, harus dibenahi yang terkait dengan investasi. Harus. Karena itu udah paling luar biasa. Ya. Oke. Untuk sementara itu Pak Bar, mudah-mudahan saya juga ingin mendengar banget dari teman-teman apa yang kira-kira gitu menjadi perhatian teman-teman khususnya wartawan terkait dengan kota Tulungagung yang kita cintai. Terima kasih. Terima kasih kepada saya panggil Pak Narko saja. Nah, ini sudah mulai terbuka. Ternyata ini di sini saya catat. Ternyata Tulungagung ini sangat luar biasa. Baik dari sumber daya alam, sumber daya mineral. Karena tadi beliau membahas oligarki, ada kaitannya dengan SDM. Nah, sekarang mulai terurai. Ternyata ini hal yang memang belum pernah disentuh teman-teman media, juga mungkin pemerintah daerah juga belum terfokus. Saya penasaran terkait dengan hal yang pertama dibahas beliau, yaitu remittasi dengan hawala. Jadi dana yang masuk dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang masuk ke Tulungagung, tadi beliau sampaikan yang 60% lewat perbankan, yang 40% lewat hawala. Yang perbankan ini otomatis kan masuk di Bank Tulungagung. Oke, Bank Devisa. Nah, kalau pemerintah daerah bisa mengelola, tadi ada kaitan, kalau yang namanya bank pemerintah daerah, berarti ada kaitannya dengan bank daerah, BPR, bank daerah. Nah, ini saya secara pribadi, ya insya Allah setelah acara hari ini mungkin nanti saya akan konfirmasi minimal ke, bukan manajer tapi ke pembina dari sana terkait pengelolaan anggaran yang TK ini. Apakah BPR daerah ikut serta atau tidak memilih ya? Karena ternyata sangat seksi dan itu bisa membangun Tulungagung lebih baik. Mungkin bisa ke depannya membuka cabang-cabang BPD di tiap kecamatan, lebih bisa mengkoordinir. Terus yang kedua, tadi beliau menyatakan, di sini saya tulis, saya cukup kaget. Ternyata Tulungagung ini tahun kemarin silpanya sampai hampir 800 M, 750 M, 782. Saya lihat APBD Tulungagung itu kan 3, sekian, dikurangi DAK yang khusus untuk gaji ya, itu hampir 1,5. Berarti kan ada sisa hampir 2/4. 24 dikurangi ini. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Tugas media adalah yang saya tahu di antaranya adalah tugas media itu sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial membangun masyarakat yang kita tempati untuk menjadi lebih baik. Tugas media adalah menunjukkan eksistensi juga. Yang ketiga, tugas media untuk menyampaikan pesan tertentu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya informasi seperti ini, teman-teman dengan niat nawaitu membangun Tulungagung, kita mulai pertanyaan, kenapa kok silpanya seperti ini? Kenapa kok? Berarti kan kalau silpa sekian, berarti ada paket-paket yang tidak diambil atau tidak dikerjakan. Permasalahannya apa? Ayo kita urai bersama agar pembangunan menjadi rata di Tulungagung. Mungkin itu ya. Yang kedua, yang ketiga, yang disampaikan oleh beliau adalah terkait pariwisata. Betul sekali. Saya juga pernah di Tulungagung mendirikan Brigade Nusantara
yang sifatnya itu organisasi yang bersifat kebudayaan. Dan kita pernah survei hampir semua aset yang berkaitan dengan budaya dan wisata. Tulungagung itu sangat istimewa. Mungkin beliau ini malah sesepuh dari budaya dan pariwisata Pak Hadi ini. Nah, ini kelihatannya sampai hari ini yang saya tahu memang belum mendapatkan perhatian penuh. Kenapa saya katakan demikian? Untuk dinas sendiri yang membidangi ini ya, khususnya pendidikan dan kebudayaan, dinas kebudayaan dan pariwisata, itu kalau saya lihat di sirup di RUP rencana umum pengadaan, paket-paket yang tertuju kepada tempat wisata Pak itu sangat minim, bahkan hanya PR-an. Kenapa kok tidak mengajukan? Karena banyak aset yang besar. Kenapa tidak mengajukan yang sekian M dibangun situ? Ada apa? Itu kan menjadi sangat, padahal masyarakat sudah sangat ingin ini potensi. Kenapa kok dalam membuat perencanaan itu kok yang lain-lain saja? Nah itu juga ya, mungkin nanti Pak Jenderal bisa berikan solusi. Mungkin masalahnya seperti ini ya. Nah ini sebenarnya tugasnya kita sebagai media untuk mempertanyakan, karena ingin membangun Tulungagung lebih baik. Cocok. Terus untuk pariwisata juga, mungkin nanti bisa ditambah teman-teman. Saya sudah lebih hampir 20 tahun di Tulungagung. Untuk investor pariwisata, selama 20 tahun ini yang saya tahu, ya baru kemarin itu dari ada. Padahal tiap tahun, bahkan saya sendiri kan bergerak di Indonesia, saya juga menerjuni terkait kontrak. Itu investor Pak, bukan 1-2, mungkin ratusan di Tulungagung. Nah, kenapa kok tidak bisa masuk di Tulungagung? Nah, ini ada apa? Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi menjadi solusi kita bersama, sehingga Tulungagung itu dibangun dengan investor yang memang pro masyarakat Tulungagung, kan akan ekonomi secara tidak langsung akan berkembang dengan baik ya. Jadi itu. Selanjutnya tadi juga beliau membahas terkait di Tulungagung itu sono oligarki, sono wong gede ya, sing iki tambangku, iki daerahku, terkait dengan sumber daya mineral. Nah, yang mudah-mudahan nanti itu pun harus kita pikirkan, harusnya yang baik seperti apa. Yang mudah-mudahan nanti kalau ada teman-teman masukan, monggo silakan. Untuk selanjutnya mungkin kita masukkan beliau bagaimana yang terbaik menghadapi oligarki. Terakhir, beliau tadi sederhana, tetapi kalau saya sendiri sebagai masyarakat Tulungagung cukup menohok Pak. Eselon 3 KB itu kan masih ada kasih dan bawahan. Jadi kalau seorang kabit tidak mengetahui visi misi Tulungagung dibangun, terus apa sih dikerjakan ya? Dan saya sangat setuju pada beliau, suatu saat kita mempunyai pemimpin ya, kalau bisa visi dan misi itu ditulis dengan alun-alun sehingga masyarakat bisa mengingatkan terus, jadi terfokus mereka. Mungkin saya uraikan tadi prolog daripada beliau seperti itu. Monggo teman-teman ya, kita buka diskusi Pak ya. Silakan kalau ada yang bertanya, monggo ke sana. Ini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Narko, sehat selalu. Saya Anan Basu dari Tulungagung Bank. Menarik sekali paparan awal dari mantan direktur KPK yang asli wong Tulungagung ini. Luar biasa, ini aset yang harus kita apresiasi dengan baik, dan semoga ini akan semakin bermanfaat untuk Tulungagung ke depan. Tulungagung ini sudah mengalami fase yang luar biasa Pak Narko, penindakan bahkan OTT oleh KPK sudah. Yang di OTT bukan kelas wartawan, juga bukan kelas kades, tapi yang di OTT adalah kelas number one di Tulungagung, yang pastinya kita semua sudah mendengar. Namun ternyata Pak, kalau dilihat dari praktek-praktek yang tidak tampak, rupanya korupsi ini
korupsi ini